Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ta'ala niyatul futuhul munawwar rasulullah sallallahu wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Syed Shihabuddin Ahmad bin Al-Asqalani wa Syekh Muhammad bin Rajab Syafi'i al-Bandari وصولهم وبرائهم وذر الحقوق عليهم وجمعنا ثم داره الشيخ ورب روحي سيد الغالي الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر الصديق وثم إلى روح الشيخ ورب روحي هجن ورسيدي وثم إلى روح الشيخ ورب روحي هجي سمد رشد وثم إلى روح الشيخ ورب روحي هجي حسن بصري أبو بكر وثم إلى روح الشيخ ورب روحي حفظ الدين وصولهم وفرائهم وذر الحقوق عليهم أجمعين أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك ya arhamar rahimin. Silakan dibuka kitab Nasul Ibad, ada di halaman 19-14 baris dari atas. Wal maqalatu al-khamisatu wal khamsuna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. Wal maqalatu al khamisatu wal khamsuna. Qala Malikun bin Dinar radhiyallahu anhu. Ihbis ay imna salasan minal khisali al-mazmumati bisalasin minal khisali al-mahmudati hatta takuna minal mu'minina ay kai tattasifa bihaqa'iqil iman kal mu'minina as-sadiqina fi imanihim al kibru bitawadu'i wal kibru huwa ru'yatun nafsi bi'ainil 'ain. العز ورؤية الغير
bi'ainil haqqarati aksut tawadu'i wal kibru yakunu bil manzilati wal ujbu yakunu bil fadilati fal mutakabbir yujillu nafsahu an rutbatil muta'allimina wal mu'jibu mustakthirun fadlahu anistizadati al muta'addibina. Banyak. Maju. Jangan di belakang, maju semuanya, maju. Rapetin barisan depan. Kosong nih, maju nih. Maju. Ayo maju. Maju semuanya. Ini kosong nih. Giliran nonton bola paling depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum ajma'in. Wal maqalatul khamisatu wal khamsuna. Qala Malik bin Dinarin radhiyallahu ta'ala anhu, ihbis ay imna' thalathan minal khisalil mazmumati bisalathin minal khisalil mahmudati hatta takuna minal mu'minina. Wal maqalatul khamisatu wal khamsun, dan mutiara kata yang ke-55 dari babur rubai, bab yang mangsa 4 poin. Jadi berisikan setiap makalahnya, setiap mutiara katanya berisikan 4 poin. Pengarang ini kita di dalam membahas masuk kepada mutiara yang ke-55, beliau akan mengutip perkataan Sayyidina Malik bin Dinar. Qala Malik bin Dinarin, berkata seorang sahabat yang bernama Malik bin Dinar, radhiyallahu anhu, semoga Allah Ta'ala meridai beliau. Kata Malik bin Dinar, ihbis, tahanlah. Cuman diartikan oleh Syekh Nawawi Al-Bandani, makna ihbis di sini artinya aimna, cegahlah gitu. Imna salasan minal khisalil mazmumati bisalasin, cegahlah, artinya awas, jangan engkau perbuat, hindari dirimu
akan 3 hal. Yang mana 3 hal ini kata Syekh Nawawi minal khisalil madhmumah, termasuk daripada perangai atau sifat-sifat yang tercela. Karena dia sifat yang tercela, lawanan daripada khisalil mahmudah, maka tentunya harus dihindari, harus dijauhi. Dengan apa dia hindarinya? Dengan apa dia mencegahnya? Kata Malik bin Dinar, bisalasin minal khisalil mahmudati, dicegah 3 hal yang buruk tadi dengan 3 hal namun yang sifatnya terpuji. Jadi sifat yang jelek tadi tertutup, tertegah, tertahan oleh sifat yang terpuji tadi. Sehingga bila mana 3 hal yang tercela tadi tercegah oleh diri kita, tertahan oleh diri kita, hatta takuna minal mu'minina, sehingga engkau menjadi terbilang daripada orang-orang mukmin. Ai kai tattasifa bihaqaiqil iman, artinya agar engkau bersifat dengan hakikat iman, artinya iman yang sebenarnya, kal mu'minina as-sadiqina fi imanihim, seperti orang-orang mukmin yang mereka benar dalam keimanan mereka. Jadi kalau 3 hal ini ditepis dengan 3 hal yang lain, yaitu 3 hal yang terpuji, maka kita bakal menjadi seorang mukmin yang sejati. Seorang mukmin yang sempurna, dia punya imannya. Tuh. Karena hal yang jeleknya itu udah dicegah. Hal yang jeleknya itu udah ditepis dengan 3 hal yang terpuji tadi. Ya. Lagi orang-orang beriman seperti kita di akhir zaman, kita nggak berjumpa dengan Nabi, kita nggak lihat Rasulullah, itu kata Nabi, tuba liman ra'ani wa aman Nabi. Beruntunglah orang yang melihat aku kemudian dia beriman kepadaku. Para sahabat, karena sahabat Nabi pada ngelihat Nabi, kemudian dia beriman. Nabi kata, tuba liman ra'ani wa aman Nabi. Beruntunglah orang yang melihat aku kemudian dia beriman kepadaku. Ya. Mereka beriman karena melihat Nabi, menyaksikan mukjizatnya Rasul. Tapi Nabi kata, summa tuba liman lam yarani wa aman Nabi. Beruntunglah Nabi kata begitu, liman lam yarani, bagi orang yang tidak melihat aku, wa aman Nabi, tapi orang tadi beriman kepadaku. Kayak kita ini hidup di zaman Nabi bukan, ya, kita ngelihat keistimewaan ataupun mukjizatnya Nabi juga kagak, ya, ketemu sahabat juga kagak kita. Tapi kita beriman dengan apa yang Rasul bawa, maka Nabi kata tuba, summa tuba. Beruntung orang yang beriman kepadaku, walhal dia tidak melihat aku. Jadi biar kita memiliki keimanan yang sempurna, maka 3 hal yang jelek ini kita tepis dengan 3 hal yang terpuji. Ya. Jadi
iman kita jadi sempurna. Jadi enggak asal imannya cuman bertuliskan di KTP seorang mukmin, seorang muslim, enggak. Ya. Tapi memang kesehariannya, tutur kata dia, tingkah laku dia, sifat-sifatnya mencerminkan orang mukmin. Gitu. Apa itu yang pertama? Al-kibru bitawadu'i. Sifat sombong. Sifat sombong ini bitawadu'i kita tepis, kita cegah gitu. Kita hindari sifat sombong tadi bitawadu'i dengan sifat tawadu. Ya. Karena sebab-sebab orang bisa menjadi kibir itu banyak faktor. Bisa jadi kalau kata Syekh Nawawi dalam kitabnya Maraqil Ubudiyah, orang bisa jadi sombong dengan sebab dia punya ilmu. Dengan sebab punya ilmu orang bisa sombong. Makanya kita biar kita kagak merasa besar sendiri, biar kita nggak merasa alim sendiri di kampung kita, ayo sama-sama kita duduk mengaji dengan para kiai, dengan para asatidz. Di situ tahu kekurangan kita di mana. Jadi kita nggak merasa besar sendiri. Tuh, mudzakarah, masih ngaji kita. Jadi sekalipun orang itu udah alim, bukan berarti dia berhenti ngaji. Tetap ngaji terusin. Ya. Jadi istilah kata kalau kita ngewarung itu bukan ngejual aja. Ya, kita juga kudu punya pasokan barang, beli lagi. Nah, biar nggak kehabisan barang. Jangan kita ngejual aja. Tadi yang kita ajarin itu lagi mentok. Nah, jadi biar keilmuan kita berkembang terus makin banyak. Nah, ngaji lagi kita. Ya, saya punya guru-guru, alhamdulillah begitu. Thariqahnya itu ngajar ngaji. Nggak keluar pesantren, cukup ngajar, nggak ngaji lagi, kagak begitu. Ya, nggak begitu. Begitu. Ya, apalagi saya punya guru Sayyidil Walid, kita tahu semua, masya Allah. Ya. Habis acara nikahan, resepsi, besokannya ngaji. Coba kalau kita gitu, kita nikahan nih, sekarang nikahan nih kita malam ini, besoknya ngaji nggak? Iya, liburnya bisa seminggu 2 minggu kalau kita, ya, tuh. Ya, jadi bukan berarti kita udah keluar pesantren lantas cukup sampai di situ, enggak, masih kurang. Nah, kadang yang merasa cukup ini jadi nanti ke bawahnya kibir, sombong. Ya, kalau kita main di kampung doang, istilah kata kita di kampung aja, tapi kita nggak mau bergaul kepada para kiai, para asatidz yang lain, kita kagak ngaji lagi, nanti yang ada kita merasa besar diri kita. Wah, saya paling alim, saya paling berilmu nih. Nah, dia nggak tahu di luaran sana ada lagi yang lebih berilmu ketimbang dia. Gitu. Al-Fakir tiap hari ngiter ngaji. Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, full seminggu ngaji itu. Ya. Ngaji jadi. Ya. Udah jadi kebutuhan kita jadi ngaji itu. Ya. Kalau kata Syekh Nawawi, orang itu bisa kibir dengan sebab ilmu. Karena Nabi katakan afatul ilmi al-khuyala. Penyakitnya ilmu begitu, sombong. Apalagi umpamanya kita baru belajar nahu sorok gitu kan, gampang nyalahin orang itu. Kalau baca begitu. Padahal nahu itu kan bisa dibaca ini, bisa dibaca itu. Nahu al-ankabut itu kayak apa? Nah, kayak apa namanya itu? Al-ankabut tuh. Jadi bisa kesono, laba-laba dia.
Ya, nahu tuh bisa dibaca dhamma, fathah, kasroh, tergantung kita. Ada alasannya apa? Berdasarkan ilmu enggak? Itu, ya. Jadi kita nggak gampang nyalahin orang, begitu. Ya. Kita jangan, istilah kata, jangan sekedar cukup dengan demeknya kita, basahnya badan kita, ibarat kata baju kita. Ya. Kagak ada apa-apanya ilmu yang udah dapat dari kita. Ya. Kita sungguh-sungguh nih nuntut ilmu. Tiap hari kita nuntut ilmu. Sehari berapa kali kita nuntut ilmu? Kata ilmu, ayo berikan kemampuan engkau, waktumu, kesehatanmu, masa luangmu. Asa'utika ba'di. Kita udah mencurahkan kemampuan kita, waktu kita, kesehatan kita, ongkos kita. Tapi apa kata ilmu? Mudah-mudahan aku berikan engkau sebagian. Itu baru mudah-mudahan, belum tentu dapat. Asa'utika ba'di. Barangkali aku kasih engkau sebagian. Barangkali. Udah barangkali sebagian lagi, nggak semuanya. Tuh. Apalagi kita yang ngajinya cuman seminggu. Itu kalau ngaji. Ya. Nah, kalau kita sih udah gugurin dosa aja dah, ya. Gitu dah. Dia ngaji bagus banget, udah cakep banget dah. Ya. Gitu. Oh, jadi kalau kata Syekh Nawawi, dengan sebab ilmu orang bisa kibir. Apalagi bisa jadi kata Syekh Nawawi dengan sebab adanya nasab, keturunan. Lu kagak tahu gue nih keturunan apa? Nah, jadi dia merasa apa? Merasa bangga, merasa besar, merasa kibir akhirnya. Oh, hati-hati ya, Mas. Jadi jangan kita ya terpedaya, tertipu dengan nasab kita. Walaupun anak kiai juga kalau kagak belajar tetap aja belum tentu jadi kayak bapaknya, belum tentu dia jadi kiai. Ya. Dengan sebab ketampanan, kata Syekh Nawawi, bisa jadi itu orang sombong dengan sebab harta, dengan sebab pangkatnya, dengan sebab kekuatan yang dia miliki, dengan sebab atba'nya, mohon maaf, dengan sebab para pengikutnya, dengan sebab para murid-murid yang banyak umpamanya, bisa jadi kibir. Awas tuh, itu awas, hati-hati ya. Jadi jangan sampai kita terpedaya sama iblis tuh. Murid kita banyak, pengikut kita banyak, belum yang bawain sendal, belum yang bawain jubahnya, belum yang bawain tasnya umpamanya, berkatnya. Wah, gue sih kata tinggal ini aja dah, itu kan. Bisa sombong kita, ya bulan anu si Ustadz anu payah gitu, bawa sendiri dia itu kan, jalan sendiri. Awas, hati-hati kita. Iya, hati-hati. Bisa jadi sombong dengan sebab itu. Jadi kibir itu kita cegah dengan apa? Bitawadhu'i, dengan sifat tawadhu. Dengan sifat tawadhu, tawadhu itu artinya rendah hati. Bukan rendah diri. Kalau rendah diri, kita merendahkan diri kita kepada Sang Pencipta. Kalau mau orang jangan ngerendahin diri kita. Rendah hati kita kalau mau orang, bukan rendah diri. Menghinakan diri kita di hadapan Allah boleh. Jangan kita ngehinain diri kita di hadapan siapa ya? Manusia. Salah tempat kita. Kebanyakan orang baca rendah diri. Ya. Kalau rendah diri kepada Allah. Ya. Jadi kita tepis, kita cegah kesombongan yang ada dalam diri kita bitawadhu'i, dengan sifat tawadhu gitu. Ya. Ya. Bahkan dalam satu kitab dikatakan innallaha ta'ala yubghidu salasata nafarin wa bughduhu li salasatin asyaddu, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu membenci 3 macam orang. Tapi ada lagi
paling Allah Ta'ala benci. Yang pertama apa? Dikatakan yang pertama yabghadul fasiqa. Allah Ta'ala benci sama orang fasik. Ini orang bisa fasik. Orang bisa fasik kalau kesehariannya dia itu mengerjakan dosa kecil. Al-musir ala saghair gitu. Terus-nerus ngerjain dosa kecil tiap hari. Emang sih kecil, tapi kalau terus-menerus orang tersebut mendapatkan predikat fasik. Jadi fasik tuh orang. Atau dia mengerjakan dosa besar sekalipun cuma 1 kali, bisa tuh orang jadi fasik. Biar nggak fasik gimana ya? Tobat udah. Kesehariannya mohon maaf pakai celana buntu, dengkul kemana-mana. Nah itu bisa bikin kita jadi apa? Fasik. Antum kalau mau pakai celana yang di bawah lutut itunya ketutupnya, jangan sampai di atas apa? Di atas lutut. Tutupin lututnya, dengkulnya tutupin. Ini bagus tuh dengkul. Dengkulnya kopong. Tutupin itu. Mulai kita udah punya incu gitu kan, udah punya cucu, udah punya cicit, kita masih kelakuan kita kayak anak muda. Wa bughduhu li syekhil fasik asyad. Tapi Allah Ta'ala lebih benci lagi kepada seorang syekh yang sudah tua namun dia memiliki apa? Kayak anak muda fasik gitu. Ya. Udah tua gitu. Udah wal asri tapi kerjaannya seperti kerjaan orang yang apa? Orang yang fasik gitu. Nah itu Allah Ta'ala benci lagi. Sama orang yang fasik Allah Ta'ala nggak demen, apalagi orang yang udah tua fasik lagi. Allah paling nggak demen. Yabghadul bukhala. Yang kedua dikatakan Allah Ta'ala benci sama orang yang bakhil, orang yang pelit, benci. Jangankan Allah, kita manusia biasa aja gedek banget kalau orang pelit. Bener gak? Lo jalan-jalan kagak modal banget sih, gitu kan ya. Nah, ya. Kan kita kalau jalan-jalan, kalau mana-mana sama temen kan kita saling kudunya. Ini kadang-kadang rokok nebeng terus. Ya dia, udah. Gue semua yang keluar udah. Jadi manusia aja gedek sama orang yang bakhil. Wa bughduhu lil ghaniyil bakhili asyad. Kebencian Allah Ta'ala terhadap orang kaya tapi pelit lebih-lebih lagi. Kaya pelit gitu. Nah udah kaya pelit lah, dikasih kelebihan sama Allah tapi genggam tangannya. Tuh yang Allah Ta'ala paling benci. Benci banget tuh Allah Ta'ala sama orang tadi. Ya, kalau orang sini mah baik-baik ya, saya tahu semuanya baik-baik orang sini sih, alhamdulillah ya. Siapa lagi yang Allah Ta'ala benci? Yubghidul mutakabbirin atau yabghadul mutakabbirina. Allah enggak demen, Allah Ta'ala alias benci kepada orang-orang yang sombong, enggak demen. Karena kata Allah, al-kibriya ridai, kesombongan itu adalah selendangku, punya aku. Sifat sombong itu, yang pantas sombong siapa? Allah. Kita nggak pantas sombong. Wa bughduhu lil fakiril mutakabbir asyad. Kebencian Allah Ta'ala kepada orang fakir, udah fakir sombong lagi. Itu Allah Ta'ala benci banget itu. Iya. Kalau orang kaya ada sombongnya, pantas gak? Tapi kan gak bagus juga ya, bener gak? Tetap aja kagak bagus gitu. Tapi ini udah kagak punya, sombong lagi. Kita bingung apa yang disombongin gitu. Makanya Allah gedek banget itu. Ya si Fulan si wajar, umpamanya sombong ya emang ada dia. Tapi tetap aja kagak bagus juga. Lah yang ini gitu.
Udah fakir, udah miskin, kagak punya, sombong lagi. Apa yang disombongin gitu? Nah, kalau ada orang yang sombong, kita sombongin lagi, sodakoh itu. Tih ala tuyah, fa inna tih ala tuyah, sodakoh. Sombong sama orang sombong, dia sombong, kita sombongin lagi, sodakoh. Boleh gak? Boleh. Gitu. Tuh Allah benci itu. Wal kibru huwa ru'yatun nafsi bi'ainil izzi. Apa yang namanya kibir? Yang namanya kibir itu, kata Syekh Nawawi, beliau mendefinisikan ru'yatun nafsi bi'ainil izzi, melihat dia punya pribadinya, melihat dirinya itu dengan pandangan kemuliaan. Dia menganggap pribadinya, menganggap dirinya itu mulia. Ngelihat pribadinya, ngelihat dirinya, saya paling wah gitu. Saya paling segala-galanya. Semuanya, keilmuan saya paling di atas, kekayaan saya paling kaya. Paling di atas deh semuanya. Tapi wa ru'yatul ghairi bi'ainil haqarah. Wa ru'yatul ghairi bi'ainil haqarah, tapi memandang orang lain dengan pandangan kehinaan, sebaliknya. Pandang orang, dia sih baru bocil gitu kan, walad bil ames kalau kata bahasa Arabnya, walad bil ames kalau dia baru anak kemarin, hilang nggak ada apa-apanya sama gue. Ya, tuh. Jadi melihat orang itu dengan pandangan kehinaan. La tahtakir mandunak likulli syai'in maziyah, dikatakan. La tahtakir mandunak. Jangan kita suka nganggap remeh orang lain sekalipun dia di bawah kita. Fa inna likulli syai'in maziyah, dikarenakan setiap sesuatu itu pasti ada keistimewaannya. Pasti ada kelebihan yang kita nggak kita miliki. Orang itu punya kelebihan, kita nggak punya. Tuh, hati-hati, awas. Begitu. Ya, kita punya nih kelebihan ini. Tapi di sisi lain belum tentu kita punya kelebihan seperti yang dimiliki oleh orang lain. Begitu. Jadi jangan nganggap enteng, jangan nganggap remeh orang lain gitu. Begitu. La tahtakir mandunak likulli syai'in maziyah gitu. Ya. Aqsut tawadu'i. Nah, ini maka kebalikan daripada sifat tawadu. Kalau kibir melihat dirinya itu lebih segala-galanya, memandang dirinya itu lebih mulia ketimbang orang lain, tapi melihat orang lain itu hina. Tapi kalau tawadu bagaimana? Melihat dirinya itu, ya Allah, nggak ada apa-apanya. Rendah kita, hina kita, ibadah kita belum seberapa. Kekayaan kita juga kalau kata orang mah katanya 7 turun kagak bakal habis. Tapi kalau Allah Ta'ala mau hilangin, nggak usah hitungan hari, nggak usah hitungan bulan, sedetik habis harta kita. Kita sering dengar, wah dia mah kekayaannya 7 turunan. Ya, ternyata belum 7 turunan udah apa? Udah habis. Allah Ta'ala goncangin tuh, gempa habis dia punya kekayaan. Makhluk lemah gitu. Jadi kita lihat diri kita ini ya serba kurang. Serba kurang. Sekalipun kita punya kelebihan tetap aja nggak ada apa-apanya kelebihan kita. Kita punya ilmu tetap aja nggak ada apa-apanya dibandingin ilmu Allah. Ya, begitu. Tapi kalau kita melihat orang bagaimana? Oh, si fulan masya Allah di atas saya gitu. Kita begitu aja udah. Mandang orang lain tuh masya Allah deh. Ya. Jadi nggak ada rasa sombong begitu. Ya. Wal kibru yakunu bil manzilah. Yang namanya kibir itu bisa jadi dengan sebab manzilah, kedudukan. Dia punya kedudukan, dia punya pangkat, dia punya jabatan, bisa jadi sombong. Tuh. Sekarang dia lagi ngejabat gitu kan. Sekarang dia lagi di atas gitu kan, bertindak semena-mena sama kita. Nah, coba kalau sekarang dia udah di bawah itu. Ntar di bawah bagaimana? Nah, bisa sombong dengan orang itu, bisa sombong dengan manzilah, kedudukan ataupun pangkat. Ya.
Wal ujbu yakunu bil fadilah. Sedangkan sifat ujub, bangga diri, yakunu bil fadilah, itu bisa jadi dengan sebab ada kelebihan yang kita miliki. Seperti apa fadilah keutamaan itu? Seperti ya mungkin ditinjau dari segi ibadah kita. Ya ini orang di sini sih, gue mah tiap Jumat kemana aja juga ngaji gitu kan. Yang lain belum tentu. Ngajinya bolong-bolong nih, gue nggak pernah bolong nih ngaji. Nih saya nggak pernah bolos nih ngaji. Ya, jam 3 bangun malam, siapa lagi kalau bukan saya? Kalau saya nggak bangun, kagak bakal bangun semua nih. Gitu. Ya kan? Ya, jam 3 gini hari nih, saya doang yakin yang bangun saya doang nih pada. Gitu. Dia ujub namanya itu, bangga diri dengan apa ya? Diri sendiri dengan ibadah dia. Nah ini sebenarnya kalau kita baca itu karangan kitab Al-Imam Ghazali, seperti kitab Bidayatul Hidayah, kemudian disarahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, seperti kitab Marakil Ubudiyah, itu kita kalau ada sifat kibir dan ujub di dalam diri kita, awas, ini yang bisa menyetop amal kita bisa diterima. Di stop tuh, di langit yang kedua di stop, di langit yang ketiga stop tuh. Dari sini naik membumbung tinggi terus sampai langit yang pertama sama dunia. Tapi belum tentu naik ke langit yang ketiga, yang keempat, belum tentu amalan kita. Tuh. Bagi ada sahabat Nabi kalau ingat hadis ini nangis dia. Nangis tuh sahabat Nabi. Ya. Apa dikata dalam hadisnya itu? Tas'adul hafazatu bi'amalil abdi yabtahiju nuran min sadaqatin wa salatin wa siyamin. Gitu. Tas'adul hafazah. Malaikat hafazah itu naik ke langit yang pertama. Naik ke langit yang kedua bi'amalil abdi. Itu malaikat hafazah dia bawa amalan kita. Dia yang bawa tuh. Ya betahiju nuran min sadaqatin, bercahaya tuh. Ketika dibawa bercahaya tuh oleh malaikat, apa amalan tadi? Sadaqatin, sedekah kita. Dibawa oleh malaikat hafazah. Wa sholatin, amalan salat kita dibawa sama dia. Wa siyamin, puasa kita dibawa diangkut sama malaikat hafazah. Qad a'jabal hafazah, ya, tapi ya, itu amal membuat terkejut, membuat aneh malaikat hafazah. Begitu. Nah, ini malaikat hafazah fayujawizuna bihi. Dia yang bawa tembus dari dunia ke langit yang pertama. Langit pertama terus wasaniyah ke langit yang kedua. Ilas sama'i tsalitsah, pengen ke langit yang ketiga. Tapi ketika itu malaikat yang ditugaskan untuk menjaga pintu langit yang ketiga, dia mengatakan seperti ini, kifu, stop, jangan lanjutin amalan hamba ini di bawah. Padahal sedekahnya banyak, ya kan? Puasanya rajin, sholatnya rajin, kifu, kata malaikat yang penjaga langit ketiga itu, wadribu bihadzal amal wajha sahibi, pukul pakai amalan yang telah dia kerjakan ke pemilik ini amal, buang ke mukanya, gabruk gitu, digabrukin gitu amal kita, cuman kita nggak berasa aja, dibuang gitu. Alias maksudnya apa? Ditolak. Apa kata malaikat yang itu? Ana malakul kibri. Aku ini adalah malaikat yang ditugaskan untuk apa? Menjaga hamba-hamba yang mana kerjaannya di itu adalah kibir. Amarani Rabbi an la ada amalahu yujawizuni ila ghairi. Allah Ta'ala memerintahkanku untuk aku tidak membiarkan amalnya lolos gitu. Stop, jadi sampai sini aja. Kenapa?
Innahu kana yatakabbaru 'alan nasi fi majalisihim, karena orang ini ketika dia puasa, orang ini ketika dia sedekah, orang ini ketika dia salat, dia sombong kepada makhluknya Allah Ta'ala. Stop sampai di sini aja, nggak bisa diterusin amalnya itu. Mentok sampai di situ doang. Ya. Tuh, kenapa? Karena makanya sahabat Nabi, kalau tidak salah Abi Dzar Al-Ghifari, kalau ingat hadis ini nangis. Ini kira-kira amal saya diterima apa enggak nih? Terus tembus apa mentar mentok gitu. Itu yang dipikirin sama dia. Ya. Wa tas'adul hafazah bi 'amal al-'abdi yazhu kama yazhul kawkabud durriyu gitu. Malaikat hafazah naik lagi. Yang ini yang tadi udah stop sampai di situ. Tapi ada lagi orang yang bisa lolos langit pertama, langit kedua, langit ketiga, terus sampai langit ketiga, tapi ntar di langit keempat mentok. Bi'amalil abdi, itu malaikat hafazah membawa amalan seorang hamba, ya, yazhu kama yazhul kaukab, bersinarlah itu amalan seperti bersinarnya al-kaukabud durriyu. Kaukabud durriyu itu artinya bintang yang bergelap, berkelap-kelip, bercahaya, bersinar, berkilau gitu. Walahu dawiyun min tasbih wassalatin wasiyamin wahajjin. Ya. Nah, tapi itu dia punya amalannya ada apa? Dawiyun, ada suara. Min tasbihin wassalatin wasiyamin wahajjin, umrah juga, haji juga. Hatta yujawizuna bihi ilas sama'ir rabi'ah, sampai ke langit yang keempat. Tapi ketika di langit yang keempat, fayaqul lahumul malakul muwakkal biha, itu penjaga pintu langit yang keempat, itu malaikat ngomong, kifu, stop. Malaikat hafazah, jangan dilanjutin ke pintu yang kelima, stop sampai sini aja, stop. Wadribu bihadzal amal, pukul, kagak terima, kasih tuh ke orang yang punya amal tadi. Ya. Apa dikata? Wa ana sahibul ujbi amarani rabbi an la ada amalahu yujawizuni ila ghairi. Aku ini malaikat yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk tidak menerima amalan seorang hamba yang mana dia itu memiliki sifat apa? Ujub. Jadi nggak bisa lewatin terus ke pintu yang selanjutnya, mentok sampai situ doang. Innahu kana idza amila amalan adkhalal ujba fi, karena dia bila mana melakukan satu amalan ibadah taqarrub kepada Allah, dia masukin tuh rasa ujub di dalam hatinya, bangga diri. Jadi stop sampai sini saja. Jam juga udah bunyi, sampai sini saja berarti. Ya. Tuh. Nah, jadi kira-kira amalan kita diterima apa enggak nih? Intinya begini, kita jalanin sesuai syariat agama. Bagaimana cara sholat, bagaimana cara ibadah yang lain, kita sesuaikan dengan ajaran syariat agama. Begitu aja deh. Kita hilangin penyakit-penyakit yang tadi. Kita pasang niat, fasohin niyata qoblal amali wa tibiha makrunatan bil awali. Udah begitu, yang penting udah kita jalanin sebaik-baiknya, pasrah semuanya kepada Allah. Gitu aja udah. Pasrah aja semuanya udah sama Allah. Begitu aja udah. Yang penting sifat-sifat begini kita bentengi diri kita, jangan ada di kolbu kita ini. Yang ada dalam hati kita. Ini baru kibir sama ujub, belum hasad. Makanya penyakit hati, penyakit yang susah buat diobatin. Da'ul uddal. Gampang masuk, gampang merayap ke hati seorang hamba, tapi kalau udah nempel, melekat, buat hilang susah.
Masuknya gampang, robos hati kita gampang, cepet gitu. Giliran keluar lagi nih diobatin susah obatnya. Itu makanya jaga kita punya hati. Ini penyakit dua ini aja bisa menghalangi kita punya amal. Belum lagi penyakit yang lainnya. Hasad, iri hati. Nah itu. Jadi masih panjang nih keterangan. Oh diterusin kemalaman. Nah segini aja jadi ya. Ini kita amalin deh. Ya, kita amalin, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup dengan doa, Al-Fakir mohon minta keikhlasan antum semuanya untuk bacakan suratul Fatihah. Insyaallah anak saya ini Muhammad Qalyubi hari Yaumul Ahad pengen dikhitan nih. Ya, jadi doain dia mau dikhitan katanya nih. Hari Ahad pagi pengen dikhitan ya. Nanti malam apa itu? Malam Sabtunya antum yang mau hadir silahkan. Ada tasakuran di rumah Al-Fakir. Nah, kemudian Sabtunya siang Al-Fakir undang antum juga buat resepsi, kita makan-makan deh. Gitu, ya. Insya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa liwalidayya. Bagi para jemaah yang pulang pada guru kita silakan. Dan ada pengumuman sedikit.